Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, kita masih boleh hidup sampai hari ini. Dan biarlah kita mau terus hidup dalam kemurahan. Dan kita mau bersyukur pada kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau selalu baik bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, dengan kemurahan dan kasih setia yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh lidah kami memuji-Mu, hati kami bersyukur kepadamu. Sebab kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, amin, haleluya. Kemurahan-Mu kami bersyukur lebih dari hidup. Amin, haleluya. Lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau.
haleluya, lebih dari hidup. Ya, amin, amin. Kemurahan lebih dari kami bersyukur kemurahan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, sebab kemurahan-Mu lah kami ada hari ini Tuhan. Sebab karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami, Kau yang berarti bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami puji. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu, yang keluar dari hati kami yang bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik.
Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap hari. Besar setiamu, besar setiamu, kami sembah. Glory, glory bagimu Tuhan. Ya kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Puji sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah, sebab Kau yang berkuasa di bumi di surga, Kau yang berkuasa dalam hidup kami, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kepadanya hati kami percaya. Hanya kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, dan Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan, Engkau yang mengerjakan semua, dan semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau percaya padamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau hidup karena percaya kepadamu, Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin, amin, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Aku punya Tuhan
janji yang sanggup menghadapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Dengan iman mari katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Suatu kami mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang berjanji dan Engkau yang setia. Justru kami yang terkadang tidak setia, sehingga kami tidak mengalami kesetiaan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus belajar untuk setia melakukan firman-Mu, sehingga janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Karena Engkau tetap setia kepada firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berlaku seperti apa yang Kau mau. Karena kami orang benar, dan kami mau hidup dalam kebenaran. Dan kami akan menikmati janji-janji firman-Mu. Kemenangan-kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ya kan? Hari ini kita sudah sampai ke bilangan 25. Jadi bilangan 25 ini masih ada kait-mengait dengan bilangan 23 dan 24. Ya. Kita tahu ya kan, dan saya akan bacakan. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepelai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa Tuhan ya kan, ketika murka Tuhan turun ya atas hidup Israel ya kan, nah maka banyak hal yang terjadi. Tapi sebelumnya kenapa ya bangsa Israel ini bisa menyembah Baal Peor ya. Kalau saya baca-baca
bahwa sesungguhnya sebetulnya si Balak ini ya, Balak ini ketakutan, ketakutan jadi dia mengundang Biliam ya untuk bagaimana supaya bangsa Israel itu kalau boleh jangan masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi hidup kita juga demikian ya. Kalau kita takut ya kan, nah kita sudah mulai merancang-rancang. Jadi dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini saya mendapatkan apa? Kita nggak perlu takut hidup. Yang penting kita benar. Ya, karena firman Tuhan Pak sudah mengajar kita dan Tuhan pun akan menolong kita. Tapi kadang-kadang kenapa ya kan kita ini suka ya ketakutan karena orang ketakutan tuh orangnya tidak mengerti ya. Ya wajar kalau takut ya. Wajar. Saya pun kadang-kadang ada takutnya ya. Ketika dihadapkan kemarin saya nggak bisa ngomong ya. Ya ada takutnya juga. Apakah saya mau berakhir di sini? Ya kan juga bertanya-tanya. Tetapi kadang-kadang ya kan Tuhan punya rencana yang lain terhadap kita. Nah, dari sini saya ringkaskan bahwa kita nggak boleh takut ya kan. Pertama, kalau ketika kita takut kita sudah membuat rancangan-rancangan dengan pikiran kita. Nah, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kedua, ya kan, ya kita juga tidak boleh memakai kelicikan. Ya, kelicikan itu di mana kalau kita sudah menggunakan kelicikan, itu kita tidak bisa lagi menggunakan apa yang Tuhan inginkan. Nah, maka di sini kalau kelicikan terjadi, nah, orang Israel sudah mulai diumpan-umpan, dipancing-pancing ya kan. Lewat apa? Nah, lewat perzinahan, ya kan? Nah, kalau hal-hal yang namanya kalau pria ataupun wanita, ya kan? Nah, saya tidak ngomongkan hanya pria. Kalau istri saya ngomong itulah kerjanya pria, ya kan? Tapi kalau saya mengatakan itu dua-duanya, karena lewat perzinahan itu paling gampang, ya. Paling gampang apa? Merusak orang. Gereja itu kalau mau dirusak, ya kan? Tidak gampang karena banyak yang berdoa. Tapi kalau individunya, ya orang-orangnya, jemaatnya mau dirusak, ya kan sangat gampang. Karena apa? Karena kalau gerejanya mau apa nama dirusak sekarang tidak gampang. Tapi kalau keluarganya dirusak itu sangat gampang. Diumpan-umpan, ya kan? Nah, dengan apa? Ya dengan perzinahan. Kalau yang satu ini paling gampang itu, ya. Jadi orang Moab itu kan Balak itu kan pemimpin Moab. Ya, jadi caranya mereka begitu licik ya. Pokok dengan cara apapun, ya, mulai bergaul, ya kan kita ini terus terang aja rusaknya dimulai dari pergaulan, ya. Dari pergaulan lantas apa yang mereka rancangkan, ya, tentunya ya kan pria memang suka lihat yang mengkilat-mengkilat, ya, yang mulus-mulus, yang montok-montok, ya kan. Nah, dari situlah mulai terpancing. Akhirnya, yuk kita pergi, ya. Kalau saya ingat dulu di Palembang, namanya Pulau Kemarau itu kalau ada uh, apa hari keberapa ya dari Sincia itu ke Pulau Kemarau, ya kan. Kalau muda-mudi, ya kan, atau ya kan orang-orang yang tidak punya komunitas yang jelas, ya itu sangat gampang dan tidak punya komunitas seperti anak orang-orang muda, ya yang jangan ke orang muda, ya kan. Saya pun kalau tidak punya komunitas, tidak punya nilai juga diajak oleh yang muda-muda mau juga kan. Tapi kalau kita sudah seperti itu, kita nggak punya lagi namanya apa nama eh,
hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka di sini ya kan ketika mereka berpasang-pasangan, murka Tuhan turun, ya. Nah, kalau hidup ini saya renung-renungkan, apapun yang kita kerjakan kalau tidak dalam komunitasnya firman, ya kan, tidak benar hidup kita, ujung-ujungnya juga sia-sia, ya kan. Jadi maka itu ketika murka eh, ketika Israel berpasang-pasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jadi di sini kita tahu ya kan apa yang terjadi ya kan. Lalu ayat 5 berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Nah, di sini ya kan Tuhan berkata kepada Musa ya kan suruh tangkap semua ya kan yang berpasang-pasangan. Nah, dibunuh. Kebetulan datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Iman Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tula itu menimpa orang Israel. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tula itu tidak akan pergi. Ya, di sini ketika dibunuh artinya kita harus habiskan itu, maka tula itu berhenti ya. Yang kesembilan, orang yang mati itu orang yang mati karena tula itu ada 24.000 orang banyaknya. Nah, bukan sedikit, luar biasa ya. Kalau terjadi murka Tuhan turun pada orang itu, orang-orang yang berdosa. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Iman Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah ku habiskan orang Israel dalam cemburuku. Nah, di sini kita lihat ya kan anak Harun ya kan ya sudah menjadi berkat ya. Jadi karena dia begitu ya gagah membela ya kehormatan Tuhan ya di tengah mereka sehingga tidak dihabiskannya. Jadi kita juga saya mendapatkan bahwa kalau kita memang sudah dipanggil Tuhan, kita memang harus benar-benar ya. Jadi tapi kadang-kadang hidup ini ya suka kita tuh masih kurang benar. Nah, ini kita belajar di sini. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lama bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Median itu ialah Simri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Median yang mati terbunuh itu ialah Kosbi bin Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Median. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Median itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka
telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu. Dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka yakni anak perempuan seorang pemimpin Median. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya, itulah karena Peor itu. Jadi di sini Tuhan suruh kita lawan, ya kan? Memang hidup ini terus terang aja kalau kita tidak punya perlawanan terhadap hal-hal yang salah atau yang tidak benar, ya kita akhirnya apa? Semakin tertekan. Jadi ya menurut apa yang saya dapat, ya kan, di sini benar-benar ya kan, Tuhan akan menyatakan bahwa sesungguhnya, ya kan, kita tidak boleh, seperti saya katakan dari satu, tidak boleh takut, ya kan, tidak boleh main licik, ya kan. Nah, dan kita harus punya komunitas untuk sama-sama kita belajar, ya. Hari-hari ini, ya kan, kita semuanya, ya buat saya sendiri, ya kan, semakin mengerti, ya kan, apa yang Tuhan inginkan terhadap kita. Jadi inilah keuntungan kita sama-sama belajar dan kita bisa diguidance oleh Pak Heri sama Pak Ramli, ya kan. Saya sangat bersyukur, ya kan. Bukan berarti yang tua itu selalu benar, enggak. Kita harus selalu belajar. Demikian yang saya dapat, Her. Saya kembalikan ke Heri supaya menambahkan apa yang tidak sempurna jadi sempurna. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi bukan soal tua atau muda untuk benar, karena satu-satunya yang benar adalah kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Makanya bersyukur 2 tahun lebih kita sudah membangun sebuah gaya hidup setiap pagi. Hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan melalui sharing firman setiap pagi di Kolabrio seperti ini. Dan saya percaya tentu 2 tahun lebih ini ada banyak hal yang sudah berubah dari hidup kita. Tentu itu dimulai paling tidak dari paradigma kita, pikiran kita, sehingga seperti yang berkali-kali dikatakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, yang kita renungkan itu firman. Tentu itu akan kita katakan. Dan apa yang kita katakan berulang-ulang, itu akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi habit, jadi gaya hidup kita. Nah, jadi hari ini kita belajar seperti apa yang tadi Ko Simon sampaikan, dan berkali-kali juga saya ingatkan, diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, tentu iblis akan segera, dia pastilah yang segera nomor satu menawarkan rasa khawatir. Tapi saya percaya ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka kita akan melakukan kebenaran. Apa firman Tuhan ajar? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan seperti yang Ko Simon tadi katakan, dalam keadaan apapun, mari biarlah kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati kita itu yang muncul. Sehingga kita tidak berlaku picik, kita tidak berlaku licik. Seperti apa yang dilakukan oleh Balak ketika bangsa Israel mau melewati tempat mereka, Balak menjadi ketakutan dan seluruh rakyatnya, dan kemudian akhirnya mereka melakukan hal-hal yang licik, mengundang Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Dan kita tahu keputusan Tuhan, kehebatan Tuhan, intervensi Tuhan atas hidup Bileam yang membuat mereka melihat dan mereka tahu kalau satu bangsa sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk diberkati, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Nah, kita bersyukur hari ini
kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaannya, dan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, tapi tentu pembelajaran poin yang kedua ini ya kita terus jaga hati kita. Karena kalau di fasa-fasa sebelumnya kita lihat sepertinya Bileam akhirnya menyerah dengan intervensi Tuhan. Dalam hal dia disuruh mengutuk bangsa Israel karena dia tahu itu nggak mungkin bisa karena Tuhan yang berdaulat memberkati bangsa Israel. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Bileam dan Raja Balak yang terus berkompromi karena janji upah yang diberi. Dan akhirnya inilah salah satu kelicikan atau taktik yang disarankan oleh Bileam kepada Raja Balak, yaitu seperti poin yang ketiga yang Cosimo tadi sampaikan. Mereka mulai menyodorkan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, tapi sepertinya nggak apa-apa. Jadi ketika Bileam memberikan saran, ya sudah, supaya mereka tidak menumpas kita, ya sudah kita sodorin aja para wanita dari negeri kita yang cantik-cantik. Nah, itu salah satu sisi kelemahan bangsa Israel, dan juga seperti Cosimo tadi katakan, itu salah satu titik kritis dan kelemahan para pria. Makanya hati-hati, kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita, dimulai dari jaga mata kita, karena pria itu kan kuat di mata. Nah, karena kalau kita lihat di Perjanjian Baru, beberapa kali nama Bileam itu disebut dan itu berkaitan dengan hal hal ini, baik itu di 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16 itu katakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam. Nah, jadi kita jelas tahu ternyata Raja Bala itu diberi saran oleh Bileam, sehingga akhirnya bangsa Israel tersesat. Artinya mereka berzina, mereka bergaul, yang tadinya firman Tuhan sudah jelas katakan, tumpas semua bangsa yang ada di Kanaan, tempat di mana kalian akan masuk, tumpas-tumpas habis. Nah, tapi justru karena nasihat Bileam, mereka bukan menumpas, malah bersekutu bersama melalui itu tadi perkawinan campur, perzinahan. Di mata Tuhan tuh perzinahan. Bahkan nanti ke depan-depan kita akan melihat justru ada beberapa negeri bangsa yang bangsa Israel gak tumpas, dan itu jadi bumerang bagi mereka. Nanti kita lihat ada akal-akalan orang Gibeon, terus ada orang Gad, dari Gad itulah muncul Goliat nanti yang akhirnya kembali jadi bumerang di zaman Daud, Raja Saul. Jadi wow, seru Bapak Ibu. Makanya saya dorong tuh Bapak Ibu terus baca setiap firman Tuhan dan ikutin, karena itu kait mengait. Nah, apa pembelajarannya hari ini? Ya kalau Tuhan ngomong suruh tumpas semua, jangan disimpan-simpan. Jangan sayang simpan dosa. Jangan sayang. Buang habis. Walaupun katanya kelihatannya nggak apa-apa kok Pak. Saya kenal salah satu jemaat dulu. Dia punya pangkat yang tinggi, punya jabatan yang tinggi. Ketika dinasehati firman Tuhan ngomong, oh kalau memang yang aku lakukan ini dosa, kok Tuhan nggak hukum aku? Tuh buktinya aku masih baik-baik saja, bahkan diberkati Tuhan. Pakai bahasa diberkati Tuhan lagi dia ngomong. Wah, saya bilang ya, it's okay, itu hidup adalah pilihan. Tapi kan sayang dengan berjalannya waktu, semua kebanggaan hilang, semua harta habis. Bukan berarti Tuhan kejam, tapi itu akibat dari itu tadi. Nggak mau hidup sungguh-sungguh benar, masih nyimpan dosa. Makanya di pria kan berkali-kali dikatakan dosa itu adalah dosa. Dosa bukan cuma sekedar masalah.
Nah, seringkali seperti bangsa Israel, seakan-akan mereka ngomong, oh kami nggak lakukan dosa. Oh nikah, campur, eh, bergaul, kan nggak masalah. Masalahnya adalah Tuhan sudah beri perintah tumpas habis. Itu taat pada firman. Kalau diolah lagi dengan pikiran logika manusia, ya sepertinya tidak masalah. Tapi masalahnya kan apa kata Tuhan? Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita terus belajar. Makanya kenapa kita harus isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam dunia ini iblis akan terus menawarkan hal-hal yang sepertinya kelihatannya nggak apa-apa saat ini. Makanya Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Jadi hari ini firman Tuhan mengajar kita, mari jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena kita punya Tuhan yang besar dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Dan yang kedua, ketika kita dalam situasi yang sulit, jangan berpikir licik, jangan berpikir picik, dan jangan melegalkan semua cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun itu, kita sendiri yang tahu apakah sedang melakukan hal-hal yang licik dan picik di hadapan Tuhan. Segera bertobat, minta ampun, beresin, lakukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melihat dan menikmati janji-janji Tuhan. Nah kalau kita baca kisah hari ini, aduh ngeri banget. Sampai 24.000, nggak sedikit itu Bapak Ibu, 24.000 orang mati karena kesalahan yang sepertinya nggak apa-apa, tapi itu sangat fatal karena Tuhan bilang tumpas habis, mereka malah bangun hubungan. Dan sekali lagi itu atas saran Bileam. Itulah kesalahan Bileam, itulah dosa Bileam yang dicatat di Perjanjian Baru. Karena kalau kita baca di pasal sebelumnya ya Bileam nggak berkutik atas intervensi Tuhan. Tapi karena upah Bileam masih berkelit, berpikir licik dan picik. Jadi mari hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dalam pembenaran. Jadi sekali lagi, mari hidup dalam kebenaran firman, bukan dalam pembenaran diri sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Coach Simon buat sharing firman-Nya pagi ini. Saya serahkan kepada Ko Willy hari ini doa ya. Ya, Pak. Oke, silakan Will. Nanti akan ditutup oleh Coach Simon. Marilah kita masuk ke dalam doa, teman-teman. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini, Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu, atas apapun yang keadaan apapun yang kami dapat, kami akan tetap pegang teguh firman-Mu. Situasi sesulit apapun, Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu ada di firman ini. Yang kami baca setiap hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau telah mengingatkan kami, Tuhan. Melalui kisah ini, Tuhan, situasi apapun yang kami dapat, Tuhan. Kami akan tegak lurus, mengikuti firman-Mu dan kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk di pagi ini, untuk Pak Simon yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kau memberkati setiap kesehatannya, Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak cucunya, Tuhan. Berkati usaha yang ia perintis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan hidup Pak Simon dan keluarganya ke dalam kuasa-Mu, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa di pagi ini, Tuhan, untuk Ibu Miriati dan Pak Siregar yang telah menempati rumah barunya di Surabaya, Tuhan. Sukacita, damai sejahtera di tempat barunya, Tuhan. Kau berkati selalu keluarganya, Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, Tuhan. Apapun yang dikerjakan keluarga ini, Tuhan, Kau berkati selalu. Bapak, kami juga berdoa untuk acara yang ada di TC, Tuhan, dari 17 Juli sampai 22 Juli, acara Hagayut, Tuhan. Kau berkati untuk para pembicaranya,
panitianya dan anak-anaknya di sana Tuhan. Berkati setiap kesehatan mereka Tuhan, agar bisa mengikuti sesi demi sesi yang diadakan di sana Tuhan. Berkati juga cuaca yang ada di sana Tuhan. Biarlah cuaca di sana Engkau jadikan cerah selalu Tuhan, biar acaranya berjalan dengan lancar. Kami serahkan acara HGITC Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa di tempat itu. Bapak kami juga berdoa untuk Tony dan istrinya Tuhan, yang saat ini memiliki kerinduan Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami juga berdoa untuk anaknya Tuhan, Perianto, agar tidak terpisah dari keluarganya, dari masalah waktu maupun ekonomi yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara mereka Tuhan. Dan Engkau juga akan menjauhkan mereka dan keluarga ini bisa meninggalkan apa yang mereka percayai dahulunya Tuhan. Dan bisa berbalik kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak kami juga berdoa untuk adik iparnya Bu Simon Tuhan, yang pagi ini jam 7 akan cuci darah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap alat-alat yang dipakai oleh dokter sana Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami serahkan kesehatan adik iparnya Bu Simon, Edi Mulia Tuhan, yang akan berobat di Rumah Sakit Siloam Cuci Darah pagi ini Tuhan. Kau menyertainya setiap kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini. Kau memberkati setiap kesehatan, kerjaan, usaha, keluarga mereka Tuhan. Serta pelayanan mereka masing-masing Tuhan. Kau tambahkan kapasitas pelayanan anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami menginginkan Tuhan, kami berdoa Tuhan, damai sejahtera, sukacita, apapun yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk para pemimpinnya, baik presiden, maupun jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Apapun setiap keputusan mereka ambil Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Terima kasih. Juga berdoa, mengucap syukur di pagi ini Tuhan. Setiap kesehatan yang Engkau berikan di setiap masing-masing kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan apa yang Tuhan sudah tuntun kami dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kami. Kami tahu Tuhan, kami mau andalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, baik usaha, baik pekerjaan, baik pun kesehatan. Biarlah kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu. Dan kami serahkan semua kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, hikmat, akal budi dari Roh Kudus yang sudah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.